Siapa yang akan layak untuk mendampingi ibunya menjadi ayah sambungnya? Kalau menurut saya sih di sini kayaknya agak sulit deh kalau dengan Ayu Ting Ting. Ya walaupun nggak harus cocok, itu kan ada banyak ya. Kayak sama yang sebelumnya kan orang Asia Tengah gitu, orang India. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Siapa di antara kalian yang janda, jendes? Ayo, siapa ngaku? Karena dalam beberapa hari ke depan saya akan membahas tentang janda-janda yang cantik, terkenal, dan mereka ini di nanti-nanti kira-kira akan berjodoh dengan siapa? Yuk, kita akan mulai dengan janda yang pertama. Namanya Ayu Rosmalina. Ini lama saya nggak ngebahas atau membukakan kartu untuk Ayu Ting Ting. Halo Ayu, dan siapa yang kira-kira mengalami atau memiliki banyak kesamaan nasib? Di sini kita nggak pengen ngomongin atau menggibah, tapi lebih ke apa yang bisa kita tiru, kita ambil manfaatnya. Ya siapa tahu apa yang mereka sudah dapatkan dan ternyata kita inginkan bisa kita juga dapatkan, atau yang mereka lalui tapi nggak pengen kita juga dapatkan bisa kita hindari. Yuk kita akan coba bukakan kartunya, karena Ayu Ting Ting nah ini kemarin baru pulang dari umroh, dan di sana katanya dia berdoa semoga segera dipertemukan dengan jodoh yang terbaik yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Tentu saja selain berdoa tentang keluarga, anak, orang tuanya. Nah akhir-akhir ini dia ini dijodohkan dengan Victor Agustino. Saya sebenarnya nggak terlalu mengikuti, dan ini semua adalah permintaan kalian yang nge-DM minta dibacakan tentang Ayu Ting Ting dan Victor Agustino ini. Baru saya pelajari, saya lihat, saya terawang di sini dan saya bukakan kartunya. Apakah betul Victor Agustino ini adalah jawaban doa yang dipanjatkan Ayu di Tanah Suci? Kita akan buka, dan ini adalah kartu yang pertama. Jodoh atau tidak, ini kita bicarakan nanti ya di belakang ya. Tapi yuk kita akan lihat, karena menurut orang bijak, katanya seseorang kalau berjodoh itu memiliki chemistry satu dan yang lainnya. Dan melihat konten yang dibuat di Kiss You TV, ini kelihatan banget kalau mereka berdua ini punya chemistry satu dan yang lainnya. Ayu yang kenes, dan ya dia Ayu kan seperti itu tuh. Terus kemudian Victor Agustino ini yang malu-malu, tapi dia ini kayaknya berusaha untuk juga mengikuti arah dari godaan-godaan Ayu di sini. Dan walaupun di sini malu-malu, Victor Agustino ini kayak bisa mengimbangi dan dia juga menunjukkan ketertarikannya. Bahkan di konten Melanie Ricardo yang terbaru, dia mengaku bahwa kalaupun iya kenapa enggak, dan ini kalian bisa nonton langsung, subscribe juga. Sebenarnya sudah jadi pertanda bahwa bisa saja mereka ini berjodoh. Tapi apakah satu kartu saja cukup? Yuk kita lihat kartu yang berikutnya. Setelah chemistry-nya oke, apa yang kira-kira akan mendeterminasi seseorang ini berjodoh dengan orang yang lainnya itu? Kalau kita lihat dari fisik, nah, kira-kira kedepannya akan seperti apa dari fisiknya ini tadi. Kita lihat kalau Ayu Ting Ting ini kan sukanya Korea-Koreaan, sukanya K-pop dan juga drakor. Bahkan Ayu juga saya pikir menguasai Hangul atau bahasa Korea sepertinya. Maka melihat bahwa si Victor Agustino ini yang merupakan Cindo, nih bahasa anak-anak sekarang ya, Chinese Indonesian, Cindo, sebenarnya Cinwo, Cino Jowo. Ini wajahnya itu memang bak opa-opa Korea di drakor-drakor terkenal. Dan usianya juga 5 tahun di bawah Ayu kalau nggak salah ya, 25 tahun. Ini kayaknya mereka berdua kalau disandingkan itu cocok satu dan yang lain. Jadi meskipun Ayu ini orang Depok, wajahnya itu mirip orang Seoul, Korea Selatan. Dan kalau ini disandingin, sebenarnya mereka berdua ini cocok satu dan yang lainnya. Kulitnya putih, mukanya juga agak oval gitu, terus wajahnya, terus matanya agak-agak sipit-sipit. Jadi kalau di fisik ini kayaknya cocok. Ya walaupun nggak harus cocok, itu kan ada banyak ya. Kayak sama yang sebelumnya kan orang Asia Tengah gitu, orang India. Terus ada Igun yang campuran Jawa, Tionghoa, dan Belanda. Nah kali ini yang benar-benar wajahnya itu Asia Timur atau Oriental. Jadi kalau dibilang cocok, ini cocok banget. Jadi udah chemistry-nya oke, ini cocok. Jodoh atau enggak? Tunggu dulu. Yang lebih-lebih lagi di sini, kalau saya lihat mereka berdua ini juga satu manajemen loh. SMN, Star Media Nusantara. Ini manajemen saya dulu waktu baru lulus dari The Master. 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Nah karena mereka ini manajemen, sangat mungkin kan mereka ini nanti akan dibuatkan proyek-proyek bareng. Seperti kita ketahui, SMN ini satu manajemen yang lumayan, dia mengikuti arus, menampilkan talenta-talenta lokal Indonesia tapi yang berwajah oriental. Nah kayaknya ini cocok mereka berdua.
bisa dipasangkan, mungkin nanti bikin film atau mungkin mereka akan bikin chain restaurant gitu, yang temanya Korea ke-Koreaan. Tapi saya pikir kalau mereka ini satu manajemen, ini kayak anak yang ganteng sama cantik satu sekolah, jadi lebih gampang untuk ketemunya. Dan dilihat dari mereka berdua yang kayaknya juga santai-santai aja dan mau menjalani ini, kayaknya ini adalah satu pertanda yang lebih baik lagi. Dan coba kita lihat lagi, kalau kita omongin hoki, kayaknya mereka berdua ini tuh hoki karena profesinya ini satu dan yang lain ini saling bisa mengerti. Dibandingkan misalkan Ayu sebelumnya misalkan sama pengusaha tuh. Pengusaha kan mungkin nggak begitu tahu dan mungkin gampang cemburuan saat kekasihnya ini berpasangan dengan orang lain untuk satu project. Nah, kalau sama-sama entertainer, kayaknya ini akan bisa saling mengerti. Contoh misalkan ada Darius Sinathrya dan Donna, atau Andika dan juga Usi, dan banyak yang lainnya lagi. Jadi kalau saya pikir ini adalah satu pertanda yang kayaknya memang Ayu ini harusnya dapatnya seorang entertainer juga. Bener gak menurut kalian? Nah, sekarang kita coba lihat perbedaannya. Tadi kan saya omongin tentang usia. Nah, tapi kalau dilihat dari Ayu sekarang dan juga misalkan Victor, kalau saya lihat sebenarnya Ayu kayaknya nggak masalah untuk Ayunya sendiri. Dan mungkin Victor pun saat ini di usia yang 25, dia mungkin nggak usah berpikir panjang melihat kalau ada seseorang yang terkenal, berbakat, cantik, baik, sudah satu paket semuanya ada, ya dia pasti akan mau. Tapi kita kan nggak hidup sendiri. Ayu, ada Bilqis, ada juga Ayah Ojak dan juga Umi Kalsum. Nah, apa bisa cowok umur 25 tahun ini menghandle semua itu tadi? Nah, untuk juga orang tuanya Victor, akankah mereka menerima anaknya yang masih perjaka tong-tong? Perjaka ting-ting juga ya. Ini akan menikah dengan seorang janda yang memiliki satu anak. Nah, ini satu hal yang juga harus kita lihat menggunakan kartu, tapi perbedaannya ada di sini. Dan di sini sebenarnya adalah satu hal yang sangat penting, karena untuk pernikahan sendiri kita ini nggak menikah sendirian loh, tapi keluarga kita akan ikut menikah juga. Kalau kita lihat dari yang laki-laki nih, kalau seandainya memang hubungan ini akan serius, saya pikir akan banyak permasalahan. Karena orang tuanya pasti tidak akan menyetujui. Namanya saja ini masih ada nama Chinese-nya, Choa di situ. Jadi kalau saya pikir mereka ini penganut budaya dan tradisi Chinese yang memang akan lebih menyarankan kalau anaknya ini menikah dengan Chinese juga. Dan menyarankannya ini mungkin bisa 99,99% bisa seperti itu. Ini yang saya lihat dari kartu. Dan belum lagi perbedaan agama. Yang satunya Kristen, Nasrani, dan Ayu sendiri seorang pemeluk Islam yang taat. Jadi perbedaannya sudah mulai nampak dan semakin membesar nih kalau kita bahas. Dan kita lihat dari kartu ini, kalau seandainya memang harus tegas-tegasan, kayaknya memang ini adalah satu hubungan ya yang mungkin kalau menuju ke pernikahan akan banyak kendala. Nah, di luar juga status Ayu Ting Ting yang pasti akan juga ditanyain ini tadi. Tapi kalau saya pikir juga, apakah seorang pria umur 25 tahun akan bisa menghadapi Ayu Ting Ting dan keluarganya yang memang memiliki kompleksitas seorang, ya, Ayu udah 30 tahun, orang tuanya juga sudah tidak muda lagi pasti di sini kan, dan anaknya semakin dewasa. Jadi ini satu hal yang nggak bisa kita, kalau seandainya memang mau serius, orang lihatnya di YouTube kayaknya cocok, terus pacaran, tapi pacarannya kan cuma 10%. Di luar itu harus banyak yang disesuaikan, harus banyak yang diobrolin. Sehingga nggak semudah komentar netizen yang mendoakan dan menginginkan mereka ini bersama. Sehingga mungkin kalian memiliki satu permasalahan yang sama, kalian pasti akan mulai bertanya-tanya dan akan bilang, kayaknya ini nggak mungkin deh. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan kalau saya lihat ini, Victor ini tuh kayaknya punya someone spesial deh. Ini mungkin kalau nggak di sini, di luar negeri. Ini yang saya rasakan. Dan kayaknya dia juga menuju ke sesuatu yang serius. Saya nggak tahu. Coba correct me if I'm wrong. Dan kayaknya pasangannya ini banyak samanya dengan dia. Nah, nanti akan saya bahas di situ. Tapi kalau menurut saya sih di sini kayaknya agak sulit deh kalau dengan Ayu Ting Ting. Sehingga kalau di sini kita langsung akan bilang kayaknya ini masih jauh dari jodoh. Jadi kayak masih banyak hal yang harus disesuaikan, dan kayaknya ini bukan hal yang mudah. Sehingga kayaknya perjalanan masih akan panjang, baik untuk Ayu. Kalau untuk Victor kita belum tahu, karena memang dia saat ini sedang mengikuti arus kemana dia pergi, dan dia pun juga pulang ke Indonesia karena adanya restriction dari pandemi yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja di luar negeri dulu. Dan secara dia sekarang mengikuti MasterChef, sepertinya dia akan mengikuti arus ini mau menuju kemana. Tapi jodoh mereka ini ada di kamera. Sehingga kalau kita nonton akan banyak orang-orang yang menjodohkan, happy, dan mereka akan sering tampil bersama. Ya nikmati saja, ini sebagai sebuah bentuk entertainment. Dan kalau seperti ini kok saya masih merasakan ya
Yang terdekat masih yang terbaik, siapa lagi kalau bukan Igun nih untuk Ayu. Tapi kita masih harus lihat nanti akan seperti apa. Karena kalau menurut saya, jodoh Ayu Ting Ting yang sebenarnya itu akan terletak di tangan seorang wanita. Bukan Umi Kalsum, yaitu Bilqis. Kalau menurut saya dia yang akan menentukan siapa yang akan layak untuk mendampingi ibunya, menjadi ayah sambungnya, dan membesarkan dia untuk suatu hari nanti saat Bilqis harus menikah dengan orang lain, dia harus bisa merawat ibunya ini tadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bagaimana menurut janda-janda juga yang ada di luar sana? Apakah kalian kesulitan mencari pasangan yang berikutnya? Silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensi kalian terhadap konten ini, dan yuk kita doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Semoga apa yang dimohonkannya di Tanah Suci segera terwujud dan mendapatkan jodoh yang dia inginkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.